Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Berlian Karlina, di YouTube channel saya, Berlian Karlina. Kali ini saya membahas masih tentang pandemi, karena saya yakin pandemi di tahun 2020 ini akan mempunyai impact yang cukup besar bagi tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga perilaku hidup masyarakat yang juga akan berubah setelah pandemi ini berakhir. Maka pada video kali ini saya akan membahas tentang disruptif ekonomi pasca pandemi 2020. Simak dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tetap mendapatkan update informasi yang bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Sebelum saya berbicara tentang disruptif ekonomi pasca pandemi, mari kita ulas. Disruptif atau disruption itu adalah sebuah perjalanan inovasi yang pada akhirnya akan dilalui oleh pebisnis, oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah itu sendiri. Maka saat terjadinya disruptif atau terjadinya disruption, maka mau tidak mau pasar lama dan teknologi akan berubah. Pasar lama akan ditinggalkan, kemudian akan ada pasar baru yang lebih efisien dan menyeluruh di kehidupan masyarakat. Maka pada pandemi tahun 2020 ini akan ada perubahan yang cukup masif, mulai dari karakter masyarakat, kebiasaan masyarakat, dan akan mengakibatkan bisnis model dari perusahaan itu akan juga berubah pasca pandemi 2020 ini. Saya akan mengulas secara lebih detail apa sih contoh-contoh bisnis yang akan berubah pasca pandemi. Kita lihat pada tahun 2020 ini selama 1 tahun kurang lebih di seluruh negara di dunia mengalami guncangan karena adanya COVID-19 ini. Dan ini akan terus berlanjut sampai di tahun 2021. Walaupun vaksin sudah ditemukan, tetapi masyarakat untuk mendapatkan vaksin itu melalui proses yang cukup panjang, sehingga gejolak atau perubahan pasca pandemi ini akan terus berlanjut sampai 3 atau 5 tahun ke depan. Kalau saya melihat dari sisi yang lebih dekat, kita bisa melihat beberapa perilaku masyarakat yang berubah sejak adanya pandemi ini. Kita dipaksa untuk di rumah saja, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita lakukan di luar, tetapi selama pandemi ini kita harus kerjakan di rumah dengan tujuan kita mempersempit ruang gerak atau pertemuan dengan orang di luar sana. Salah satu kegiatan yang terlihat jelas perubahannya selama pandemi ini yaitu di entertainment industry atau dunia hiburan atau kebutuhan akan hiburan masyarakat. Kita bisa lihat bahwa sebelum adanya pandemi ini kita terbiasa setiap weekend atau akhir pekan, khususnya di kota besar, kita banyak menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan di luar. Bisa dengan pergi ke mall dengan keluarga, ataupun hanya eating out di luar, ataupun hanya menonton bioskop di luar. Itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebelum adanya pandemi. Tapi kita lihat saat pandemi ini terjadi, semua kebiasaan itu berubah. Kita sudah tidak bisa menonton film di bioskop, kita sudah tidak biasa pergi ke mall, ataupun kita sudah dibatasi untuk melakukan perawatan kulit, perawatan wajah, perawatan diri di salon-salon langganan kita. Dan inilah yang akan terus terjadi pasca pandemi di tahun 2020. Maka terjadilah disruptif, ada gejolak perubahan, ada inovasi yang harus dilakukan oleh pebisnis atau perusahaan yang mereka terdampak dari pandemi ini. Mengapa? Karena semenjak adanya pandemi ini kita sudah terbiasa untuk tidak menonton bioskop, menonton film di bioskop. Kita sudah mempunyai substitute produk. Apa itu substitute produk dari film atau bioskop yang biasa kita beli di weekend atau waktu senggang kita? Yaitu adalah produk-produk dari Netflix, video, View, atau beberapa platform digital lain yang dia menawarkan film-film terbaru atau film-film yang mempunyai rekomendasi yang terbaik menurut versi mereka. Dan ini kebiasaan atau substitute produk ini akan terus dilakukan atau akan terus digunakan oleh pelanggan meskipun pandemi ini telah berakhir. Impact-nya terhadap bisnis bioskop, mereka akan terus mengalami penurunan pelanggan walaupun pandemi ini telah berakhir. Walaupun sekarang kita tahu bahwa
sejak kita menghadapi new normal, beberapa bioskop di Indonesia sudah dibuka, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu dengan maksimal penonton atau pelanggan 50% dari total kapasiti bioskop tersebut. Tetapi dengan cara tersebut belum mengurangi rasa khawatiran pelanggan untuk kembali menonton film di bioskop tersebut, karena kekhawatiran masyarakat masih terus tinggi, dan ini akan terus terjadi setelah pandemi ini berakhir. Kemudian yang kedua, perjalanan ke mall atau kita jalan-jalan di mall. Saya yakin masyarakat kota atau orang-orang yang tinggal di kota, kita terbiasa saat weekend atau saat waktu senggang, kita terbiasa untuk ke mall, entah itu untuk jalan-jalan atau untuk makan ataupun hanya untuk mencari hiburan di mall. Itu sudah biasa kita lakukan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan. Tetapi setelah pandemi ini terjadi atau setelah virus ini terjadi pada tahun 2020 ini, pelanggan mall atau pengunjung mall selama tahun 2020 atau sejak pandemi ini ada, jumlahnya terus berkurang karena masyarakat khawatir jika mengunjungi mall akan tertular oleh virus atau COVID-19 ini. Tapi setelah pandemi ini berakhir, kita akan masih menghadapi situasi yang sama. Masyarakat masih enggan untuk bepergian ke mall. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa untuk mencari hiburan yang mereka sudah anggap nyaman selain mall. Mereka sudah terbiasa untuk tidak eating out atau makan di luar. Mereka sudah terbiasa untuk shop online untuk kebutuhan yang biasa mereka beli di mall. Dan contoh yang lain yang sudah saya jabarkan, yaitu yang terakhir adalah perawatan atau salon perawatan yang ada di perkotaan atau di daerah-daerah. Ini juga terimbas semenjak adanya pandemi. Biasanya kita melakukan perawatan itu untuk bisa potong rambut atau trimbat atau manicure pedicure atau bahkan untuk jasa make up. Tetapi selama pandemi ini kita dipaksa untuk di rumah, kita dipaksa untuk melakukan kegiatan baru, melakukan perawatan di rumah, kita membeli produk yang digunakan untuk perawatan di rumah dan melakukannya bersama keluarga di rumah. Nah, kegiatan ini masih akan terus berlangsung atau berlaku walaupun pandemi telah selesai. Apa sih impact-nya bagi industri-industri yang tadi saya sebutkan? Impact-nya pasti pelanggan akan terus menurun walaupun pandemi berakhir. Yang harus mereka lakukan adalah move on, yaitu berubah. Atau kita tidak bisa memaksa masyarakat atau kita tidak bisa memaksa pelanggan untuk mengikuti bisnis kita, tetapi kita mengikuti pergerakan perubahan dari customer itu. Kalau misalkan katakan industri tadi salon perawatan tubuh, kalau mereka terbiasa atau sudah mempunyai offline kliniknya sudah banyak di beberapa kota, offline klinik itu mau tidak mau harus dikurangi. Kita support atau kita membuat substitute produk dengan membuat produk-produk yang bisa pelanggan lakukan secara mandiri untuk perawatan tubuh. Jadi tools-tools yang seperti ini yang mungkin bisa di-provide oleh industri-industri kecantikan atau perawatan tubuh. Artinya, yang saya katakan di sini, disruptif ekonomi ini akan terus berlangsung. Tidak hanya pada industri-industri besar yang tadi saya sebutkan, tetapi juga terjadi pada industri kecil, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, mereka juga terdampak. Terutama bagi UMKM yang mereka 100% dari bisnisnya adalah bisnis yang offline store. Mereka sangat bergantung pada toko-toko offline yang mereka punya. Tetapi untuk UMKM yang mereka sudah moving menggunakan digital platform, mereka akan selamat atau mereka bahkan mendapatkan opportunity yang cukup besar selama masa pandemi ini. Begitu pula untuk mall. Mall juga sangat terdampak, artinya walaupun pandemi ini berakhir, mereka akan terus mengalami pengunjung yang terus menurun. Karena masyarakat juga sudah terbiasa dengan hiburan yang sudah ada selama ini, dan kemudian masyarakat akhirnya sadar bahwa pandemi ini mengajarkan mereka banyak hal. Mereka bisa save money lebih banyak dan bisa mengalokasikan dananya lebih banyak untuk menabung ataupun investasi. Jadi mereka akan mengurangi atau mengkontrol pengeluaran per bulan atau pengeluaran per harinya secara lebih bijaksana. Maka masyarakat bisa lebih
konsumtifnya dapat berkurang setelah pandemi ini berakhir. Maka karena konsumtifnya berkurang, maka mall pengunjungnya akan lebih sedikit. Tetapi dampak yang lain adalah platform investasi di Indonesia, khususnya pasar modal, terus mengalami peningkatan. Kita bisa lihat juga selama 2020 ini number of investor di Indonesia cukup tinggi kenaikannya selama pandemi, karena masyarakat lebih bijaksana untuk mengeluarkan dananya untuk konsumsi sehingga mengalokasikan sebagian lainnya untuk investasi. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh tenant atau offline store yang berada di mall? Mereka mau tidak mau harus providing digital platform yang lebih nyaman, lebih kompetitif, kemudian lebih simple kepada pelanggan. Mau tidak mau, pilihan teknologi atau digital atau online shopping oleh offline store atau tenant-tenant yang berada di mall ini menjadi sebuah keharusan untuk menyelamatkan diri atau untuk mendapatkan kesempatan yang lain di bisnis model yang berbeda. Itu saja pada video kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan insight atau mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, tetapi tetap subscribe YouTube channel saya untuk mendapatkan update informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.